Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang inovasi dan manajemen inovasi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama dengan saya sendiri, Nilam Puspitasari, NPM 180140, Fiorentina Prasetya, NPM 180143, Aji Prasetyo, NPM 180149, Anisha Eka, NPM 180176, Kristina, NPM 180184, Kurnia Effendi, NPM 180187, dan Desalva Galih, NPM 180195. Inovasi. Apa sih inovasi? Inovasi ini menjadi kalimat sakral dalam kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa, baik di level mikroekonomi hingga level makroekonomi. Di level korporasi, inovasi selalu digunakan untuk menginspirasi para karyawan dan profesional untuk berkreasi serta menghasilkan nilai tambah yang ekonomis, baik dari sisi produk, proses, hingga ke sistem manajemen. Pada intinya, inovasi merupakan kelanjutan dari penemuan atau invention, dan kegiatan inovasi merupakan penciptaan nilai atau creation of value yang melibatkan peningkatan teknologi. Inovasi ini erat hubungannya dengan kemampuan untuk memahami need atau kebutuhan maupun keinginan konsumen. Inovasi juga erat kaitannya dengan sikap kreatif. Sikap kreatif yaitu sikap yang selalu merasa tidak puas dengan pendekatan yang lama, yang dikemas dan disampaikan melalui sarana teknologi yang lebih baik. Selanjutnya, peran teknologi dalam inovasi. Teknologi ini memiliki berbagai macam definisi. Yang pertama menurut Gaynor 1992. Teknologi sebagai semua hal yang meliputi konversi sumber daya menjadi produk atau jasa. Sementara menurut Kolik 2002, yaitu semua pengetahuan, produk, proses, alat, metode, dan sistem yang terlibat dalam penciptaan barang atau penyediaan jasa. Menurut BPPT 2011, mendefinisikan teknologi sebagai sesuatu yang bermanfaat yang secara nyata memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kualitas manfaat dari teknologi akan tergantung dari adanya sistem inovasi, yaitu kemampuan implementasi dan pengembangan inovasi yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktor atau pelaku yang ada dalam sebuah komunitas, baik tingkat perusahaan, daerah, maupun negara tersebut yang berperan. Yang selanjutnya ada hubungan inovasi, ipteks, dan entrepreneur. Dalam konteks ipteks, maka inovasi sebagai tahapan yang bersifat concurrent dalam proses penciptaan kesejahteraan akan memiliki 3 tahapan utama. Tahapan yang pertama yaitu sains mendukung terciptanya teknologi. Tahapan yang kedua, agar teknologi bisa menghasilkan nilai tambah, teknologi perlu dimanajemen, khususnya manajemen teknologi atau MOT. Tahapan yang ketiga, manajemen teknologi membutuhkan sentuhan entrepreneurship agar produk atau jasa bisa diterima pasar. Bila sains didefinisikan sebagai pemahaman hukum alam bagaimana sesuatu bisa terjadi secara ilmu dasar, maka teknologi akan didefinisikan sebagaimana melakukan sesuatu. Manajemen yang didefinisikan sebagaimana membuat sesuatunya berjalan dengan baik akan mengemas sains dan teknologi melalui manajemen of technology atau MOT untuk menghasilkan prototip produk yang siap menuju tahap komersialisasi berikutnya. Yang selanjutnya ada mengapa inovasi dibutuhkan. Sejarah dari negara-negara maju telah membuktikan pentingnya inovasi. Tingkat inovasi sangatlah berhubungan dengan kemampuan daya saing negara, di mana peran sumber daya manusia berpendidikan yang kreatif sangat penting dalam menumbuhkan daya saing tersebut. Peningkatan daya saing tersebut ujung-ujungnya akan menentukan kemakmuran suatu bangsa. Hubungan inovasi dan pertumbuhan bisnis eksponensial. Siklus inovasi secara teoritis cenderung menunjukkan pola kurva logistik atau S-curve.
yang mirip dengan kurva siklus hidup produk. Adanya persaingan yang ketat dalam pandangan penulis pada akhirnya berdampak yang pertama, memodifikasi time span dari masing-masing tahapan, baik tahap introduction, growth, maturity, hingga decline. Time span tahapan tersebut dipaksa persaingan ketat menjadi lebih pendek. Yang kedua, time span yang lebih pendek secara alamiah membuat sistem bisnis mengembangkan inovasi produk sedemikian rupa sehingga siklus hidup produk secara agregat dari produk satu ke pengembangan produk lainnya akan menghasilkan pola pertumbuhan bisnis yang tidak linear tetapi eksponensial. Peran Triple Helix Plus atau ABGS. Ada 3 komponen penting yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya peningkatan inovasi, yaitu kalangan akademisi atau dari perguruan tinggi, kalangan bisnis, dan pemerintah atau government sebagai regulator. Ketiga komponen ini selanjutnya disebut triple helix, disingkat ABG atau Academician, Business, Government, yang dinamai juga triple helix plus dengan menambahkan komponen society atau dengan lambang S. Kolaborasi ABGS ini yang memegang kompetensi inti masing-masing, di mana jika kompetensi-kompetensi mereka itu dipadukan, maka akan menghasilkan resultan kompetensi yang ampuh untuk segera bisa mengejar berbagai ketinggalan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada potensi inovasi di Indonesia. Yang pertama ada bonus demografi, merupakan suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar. Indonesia akan mengalami bonus demografi pada kurun waktu 2020 sampai 2030 dengan komposisi angkatan kerja produktif umur 15 sampai 64 tahun mencapai sekitar 70%. Dan sisanya 30% usia tidak produktif umur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Yang kedua ada Human Development Index. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index atau HDI adalah ringkasan yang berisi penilaian tentang 3 dimensi dasar dari pembangunan manusia, yaitu umur dan kesehatan, yang kedua akses ke sumber ilmu, dan yang ketiga taraf hidup. Yang ketiga ada potensi intellectual property. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang terus berinovasi dengan produk yang ada. Menurut situs Kemenkumham, sebuah organisasi bernama World Intellectual Property Organization atau WIPO menerbitkan indeks tahun 2006 yang mengurutkan negara-negara dengan jumlah inovasi terbanyak. Yang terakhir ada jebakan middle income trap. Pada kondisi tertentu, negara berpenghasilan menengah menjadi tidak kompetitif pada industri bernilai tambah atau value added industries. Contohnya industri manufaktur. Industri pada karya mulai memindahkan operasionalnya ke negara dengan upah rendah sehingga pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut akan cenderung stagnan bahkan bisa menurun. Untuk yang selanjutnya yaitu Indonesia menuju High Income Countries atau HIC. Syarat utama agar Indonesia dapat menaikkan status negara menjadi berpendapatan tinggi adalah dengan menguatkan kapabilitas industri. Industri yang kuat memberikan efek langsung memperbaiki struktur neraca perdagangan dan pola penyerahan tenaga kerja pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan per kapita. Bank Indonesia tahun 2013. Selanjutnya adalah mengembangkan komponen teknologi. Indonesia diibaratkan sebagai perusahaan yang ada beberapa komponen teknologi yang harus dikembangkan oleh Indonesia agar dapat memaksimalkan potensi inovasinya, yaitu melalui teknologi komponen. Komponen teknologi dibagi menjadi 4 bagian foundation seksi teknologi. Yang pertama adalah komponen yang terikat pada objek teknoware. Yang kedua, komponen yang terikat pada manusia humanware. Yang ketiga, komponen yang terikat pada instruksi orgaware. Dan yang keempat adalah komponen yang terikat pada dokumen infoware. Manajemen inovasi. Inovasi sebagai tujuan strategis perusahaan atau negara harus dikelola sedemikian rupa sehingga bisa diimplementasikan dan berdampak pada keberlanjutan perusahaan pada level mikro. Manajemen inovasi secara agregat akan mempengaruhi kesejahteraan serta daya saing negara secara makro. Selanjutnya, kenapa inovasi harus dikelola? Inovasi harus dikelola karena kemampuan berinovasi adalah kompetensi inti yang dapat dibutuhkan dalam persaingan bisnis di abad 12 ini.
Selanjutnya ada cara mengelola inovasi. Ada 2 dimensi yang mendasari pengelolaan inovasi, yaitu 1, kreativitas, dan yang kedua adalah pengambilan resiko. Selanjutnya ada faktor pendorong dari inovasi. Yang pertama itu adalah efisiensi, merupakan perbandingan antara output ataupun input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang kedua ada efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil dengan target yang ditetapkan. Yang ketiga ada need and want, yaitu terbukti bahwa intelektual kapital merupakan instrumen penentu bagi nilai dan kinerja perusahaan yang memicu munculnya the value of know-how. Dan yang terakhir ada tingkat kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau kombinasi dari karya yang telah ada sebelumnya menjadi sesuatu karya baru yang dilakukan melalui interaksi lingkungan untuk menghadapi permasalahan. Selanjutnya ada komponen dari pembentukan inovasi. Ada keterkaitan erat dan saling berhubungan antara sains, teknologi, manajemen, dan entrepreneurship sebagai proses serta inovasi sebagai outcome-nya. Selanjutnya yaitu cara memanajemen inovasi. Knowledge Management System atau KMS merupakan sistem informasi berbasis pengetahuan yang mendukung penciptaan, pengaturan, dan penyebaran dari pengetahuan bisnis kepada karyawan serta manajer dari sebuah perusahaan. Kemudian ada lomba inovasi. Masyarakat dan pemerintah menciptakan inovasi. Kita memerlukan sinergi peran serta semua pemerintah dan masyarakat guna untuk menciptakan inovasi. Karena apabila salah satu pihak tidak ikut membantu dengan benar, maka akan terjadi usaha yang overlapping atau tumpang tindih akibat ego sektoral. Selanjutnya, lomba inovasi menciptakan masyarakat kreatif. Dalam sebuah lomba, perlu ditambahkan spirit inovasi dari penerapan ilmu yang dipelajari selama di bangku sekolah kepada masyarakat. Materi selanjutnya yaitu penerapan sistem manajemen inovasi. Penerapan ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penerapan pada perusahaan. Inovasi yang diterapkan di dalam perusahaan terdiri atas 2 kategori. Yang pertama, instrumental innovation. Yang kedua, breakout innovation. Selanjutnya, penerapan sistem manajemen inovasi pada pemerintah. Penerapan sistem e-tilang yang berlaku secara nasional. Selanjutnya, penerapan sistem manajemen inovasi pada masyarakat. Contohnya pada bank sampah. Di berbagai kota dan daerah, masyarakat menjadi nasabah bank induk sampah. Kemudian disetorkan dan akan ditakar nilainya. Yang terakhir, penerapan sistem manajemen inovasi pada perguruan tinggi. Program Kementerian Riset dan Teknologi pada periode 2010 sampai 2014 yaitu peningkatan kemampuan IPTEK untuk mendukung penguatan sistem inovasi nasional. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Desalva Gali. Selanjutnya ada kebijakan makronegara. Kebijakan makronegara disimpulkan bahwa program pembangunan dan pengembangan teknopark di seluruh Indonesia merupakan prioritas dan akan dikembangkan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dan sementara dalam RKP tahun 2016, pemerintah mencanangkan untuk dimulainya pembangunan dan pengembangan 100 teknopark di seluruh Indonesia, di mana hal tersebut memiliki arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan selanjutnya ada kebijakan mikro perusahaan. Kebijakan mikro perusahaan increasing return dari produk manufaktur sangat bergantung pada keseimbangan antara faktor-faktor yang ada, semisal antara biaya produksi dengan banyaknya produk yang diproduksi. Semakin banyak produk yang diproduksi, maka biaya produksi akan semakin murah. Tetapi increasing return
yang dihasilkan akan terbatas hingga titik optimum. Ketika bisnis berkembang menuju titik optimum, increasing return per unit yang dijual akan semakin meningkat. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.